Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, syarhu kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita pada kesempatan kali ini melanjutkan membaca kitab Fathul Majid, syarhu kitab Tauhid, dan kita sampai pada bab yang ke-32. Babu qaulillahi ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang artinya bab firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 175. Ayat ini atau bab ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan rasa takut adalah ibadah. Jika rasa takut yang merupakan ibadah diberikan kepada selain Allah dalam rangka beribadah kepada selain Allah tersebut,
maka itu adalah telah terperosok ke dalam perbuatan syirik. Itu makna dari bab yang ke-32 ini. Yaitu penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa rasa takut yang dipenuhi dengan pengagungan, kemudian dipenuhi dengan rasa cinta, ketundukan kepada yang ditakuti, ini adalah ibadah. Maka jika rasa takut dengan bentuk ibadah seperti ini, maka jika diberikan kepada selain Allah, berarti ia telah masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Nah, itu makna dari bab. Adapun ayat yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Ali Imran ayat 175, maka makna ayat adalah Allah mengabarkan bahwa syaitan menakut-nakuti para pengikutnya jika taat kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan itu adalah tanda keimanan. Maksudnya begini, salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah bahwa syaitan, iblis, dan bala tentaranya menakut-nakuti para pengikut, para manusia maksudnya. Jika taat kepada Allah, maka mereka akan sengsara. Jika mereka takut kepada Allah, jika mereka beribadah kepada Allah, maka mereka akan rugi dunia dan seterusnya. Maka lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar jangan takut kepada mereka, pada iblis dan syaitan dan segala macam bantuannya ataupun tipuannya maksud saya. Tetapi takutlah kepada Allah. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut adalah tanda keimanan. Nah, hubungan bab ini dengan tauhid adalah bab ini menunjukkan bahwa termasuk contoh syirik akbar, yaitu takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut ibadah. Ya. Contoh syirik akbar, agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya ulangi, contoh syirik akbar adalah takut kepada selain Allah dengan rasa takut yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ayat ini disebutkan rasa takut dihubungkan dengan keimanan, yang menunjukkan bahwa rasa takut ini adalah ibadah, dan memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah adalah syirik akbar. Dan ingat sekali lagi, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut dikategorikan ibadah adalah rasa takut yang dipenuhi pengagungan terhadap zat yang ditakuti dan ketundukan kepada zat yang ditakuti. Nah, itulah rasa takut yang merupakan ibadah. Karena nanti akan ada orang bertanya, kalau rasa takut kepada binatang buas, bagaimana? Apakah itu kesyirikan? Maka jawabannya, rasa takut yang ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah adalah rasa takut yang dipenuhi dengan pengagungan, dan rasa takut yang dipenuhi dengan penghinaan diri kepada zat yang ditakuti.
Nah, itu pendahuluan dari bab ini, ya. Baik. Kemudian penulis berkata, al-khawfu min afdali maqamatid din wa ajalliha. Yang artinya rasa takut adalah termasuk dari kedudukan tingkatan agama yang paling tinggi. Wa ajma'u anwa'il ibadah allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Dan mengumpulkan berbagai macam ibadah yang wajib dimurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, di dalam agama Islam, rasa takut atau ibadah yang berupa rasa takut kepada Allah dengan penuh pengagungan dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Dan rasa takut yang seperti ini mengumpulkan berbagai macam ibadah, yang mana ibadah-ibadah tersebut wajib dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala ta'ala wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka dari rasa takut kepada Allah sangat takut, mushfiqun. Wa qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Wa qala ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa saja yang takut kepada kedudukan Allah Rabb-nya, maka ia memiliki 2 surga. Wa qala ta'ala wa iyaya farhabun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepada Allah hendaknya kalian takut. Wa qala ta'ala fala takhshaw wakhshawni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Wa amsalu hadhil ayat fil Qur'ani katsir. Dan contoh-contoh dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an ini sangatlah banyak. Wal khawfu min haitsu huwa ala thalathi aqsam. Dan rasa takut berdasarkan rasa takut ini dibagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Rasa takut itu dibagi menjadi 3 bagian. Ahaduha khawfus sir, wa huwa an yakhafa min ghairillah min wathan aw taghut an yusibahu bima yakrah. Yang pertama adalah rasa takut rahasia, yaitu seseorang takut kepada selain Allah, berupa berhala atau sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa berhala atau sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut sanggup memberikan sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci berupa musibah, penyakit, kemiskinan, dan seterusnya. Ini adalah rasa takut rahasia. Takut kepada selain Allah, takut kepada berhala, takut kepada Tuhan yang diibadahi selain Allah, yang mana dikhawatirkan Tuhan selain Allah tersebut menimpakan kepadanya sesuatu yang dia benci. Kama qala ta'ala an qaumi Hudin alaihi salam, innahum qalu lah in naqulu illa i'taraqa ba'du alihatina bisu. Qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikun.
min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Yang artinya inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Yang artinya kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud alaihissalam menjawab, sesungguhnya aku dijadikan Allah sebagai saksi dan saksikanlah oleh kalian seluruhnya bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ini ayat memberikan pelajaran yaitu bahwa ada namanya khaufus sir, rasa takut rahasia, takut kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu ditakutkan bisa menimpakan sesuatu yang buruk. Nah, wa qala ta'ala wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 36, dan mereka memberikan rasa takut kepada engkau dengan orang-orang sebelum mereka. Wa hadha huwa al-waqi'u min 'ubadil qubur wa nahwiha min al-awthan. Dan inilah realita dari para penyembah kuburan dan yang semisalnya daripada berhala. Yakhafuna wa yukhawwifuna biha ahla tauhid. Mereka takut kepada berhala-berhala tersebut dan memberikan rasa takut dengan berhala-berhala tersebut terhadap ahlu tauhid. Idza ankaru ibadataha, ketika ahlu tauhid mengingkari ibadah-ibadah kepada berhala tersebut. Wa umiru bi ikhlasil ibadati lillah. Mereka diperintahkan untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yunafi at-tauhid. Dan ini adalah meniadakan tauhid. Nah, jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, rasa takut yang pertama adalah rasa takut rahasia, yaitu takut kepada selain Allah, bahwa selain Allah itu bisa memberikan keburukan, kemiskinan, penyakit, dan seterusnya. Kemudian asani an yatrukal insanu ma yajibu alaih. Seseorang meninggalkan apa yang wajib atasnya. Khaufan min ba'dhin nas, karena takut dari sebagian manusia. Wa hadza muharram, maka ini adalah diharamkan. Wa huwa naw'un min asy-syirki billah al-munafi li kamali tauhid. Maka ini adalah macam dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang meniadakan kesempurnaan tauhid, yang meniadakan kesempurnaan tauhid. Kemudian wa hadza huwa sababu nuzulil ayah. Yang artinya, dan inilah sebab turunnya ayat. Kama qala ta'ala, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surat Al-Imran ayat 173 sampai 175. Kita baca artinya. Sesungguhnya para syaitan itu hanyalah, sesungguhnya mereka itu hanyalah, saya baca dari awal ayat ya.
Orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang berkata kepada mereka, ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah bagi penolong kami. Mereka dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian. Dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik yang juga menakut-nakuti kaum muslimin. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu jenis rasa takut adalah seseorang takut akhirnya meninggalkan sesuatu yang wajib atasnya. Takut karena sebagian manusia, takut karena celaan manusia, takut karena macam-macam. Nah, ini termasuk daripada bagian dari rasa takut. Wa fil hadithi anna Allah Ta'ala yaqul lil 'abdi yawm al-qiyamah ma mana'aki idh ra'aitul munkara alla tughayyirhu. Yaqul rabbi khasyatan nas wa yaqul iyaya kunta ahaqqu an takhshah. Yang di dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya pada hari kiamat, apa yang menahanmu jika kau melihat kemungkaran dan kamu tidak mengingkarinya? Fayaqul rabbi khasyatan nas, wahai Rabbku, aku takut kepada manusia. Kemudian Allah berfirman, hanya kepadaku engkau berhak untuk takut. Kemudian as-salis, takut yang ketiga, al-khawfu tabi'i, rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Wa huwa al-khawfu min adu atau sabr atau ghairi dhalik. Dan dia adalah rasa takut dari musuh atau binatang buas atau yang semisal. Fahadha la yudham, maka ini tidak tercela. Kama qala ta'ala fi qissati Musa alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisahnya Nabi Musa. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota tersebut dalam keadaan takut, taraqqab, yaitu sembunyi-sembunyi. Surat Al-Qasas ayat 21. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada 3 rasa takut. Khaufus sir, rasa takut rahasia, yaitu rasa takut yang seseorang takut kepada selain Allah. Dan selain Allah itu diyakini bisa memberikan manfaat atau mudarat. Maka ini syirik akbar. Yang kedua, takut meninggalkan sesuatu yang wajib. Takut yang menyebabkan meninggalkan sesuatu yang wajib. Karena takut kepada manusia. Kayak ini termasuk diharamkan. Yang ketiga, takut tabiat. Yaitu kebiasaan manusia. Takut dia kepada musuh, binatang buas, atau yang semisal. Nah, wa ma'na qawlihi innama dhalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya'ah. Ay khawfukum awliya'ahu fala khafuhum wa khafuni in kuntum wa hadha nahyun min Allah ta'ala al-mu'minin an yakhafu ghairahu. Dan makna
ayat yang berbunyi sesungguhnya syaitan memberikan rasa takut kepada pengikut-pengikutnya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian wahai para wali-wali Allah, janganlah kalian takut. Takutlah kepadaku. Dan ini jelas dilarang wa hadza nahyun min Allah, dan ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, untuk orang-orang beriman, an yakhafu ghairahu, untuk tidak takut kepada selain manusia. Wa amara lahum an yuqassiru khawfahum 'ala Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membatasi takut mereka hanya kepada Allah. Fala yakhafuna illa iyyah. Maka tidak boleh takutnya kecuali hanya kepadanya. Wa hadha huwa al-ikhlas alladhi amara Allah bihi 'ibadahu wa radiyahu min. Inilah keikhlasan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya mengerjakan hal tersebut dan memberkahi atau meridai mereka. فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. Ya, artinya apabila mereka mengikhlaskan rasa takut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ibadah diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka cari dari rasa takut dunia, mendapatkan keamanan dari rasa takut dunia. Kama qala ta'ala, alaysa Allahu bikafin 'abdahu yukhawifunaka billadina min dun. Kankah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi hambanya dan memberikan rasa takut kepada orang-orang yang selain mereka. Nah, ya ini yang dimaksud bahwa siapa yang mengikhlaskan rasa takut hanya untuk Allah dan juga mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang mereka minta dan akan memberikan keamanan dari rasa takut dunia, dari rasa takut dunia dan juga akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 36 tadi. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam al-'allamah Ibnu Qayyim berkata rahimahullahu taala, "Wa min kaidi aduwillah," termasuk dari tipuan musuh Allah Subhanahu wa taala, "annahu yukhawwiful mu'minina min jundihim." Bahwa mereka memberikan rasa takut kepada orang-orang beriman dari tentara-tentara dan penolong-penolong mereka, di alla yujahidu, agar mereka tidak berjihad, wala ya'muruhum bima'ruf, dan agar mereka tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, agar mereka tidak takut untuk memerintahkan yang ma'ruf, wala yanhauhum an munkar, dan dengan bisikan rasa takut tersebut akhirnya mereka tidak mengingkari kemungkaran. Wa akhbara ta'ala anna hadza min kaidi syaitan wa takhwifih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ini adalah termasuk dari tipuan syaitan, tipu daya syaitan dan rasa takut yang dimiliki oleh syaitan. Wa nahana an nakhafahum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa ini adalah tipu daya syaitan dan juga pemberian rasa takut oleh syaitan kepada kita. Maka Allah melarang kita untuk takut kepada mereka. Qala wal ma'na inda jami'il mufassirin yukhawwifuhum bi awliya'i. Dan makna menurut sebagian kebanyakan orang ahli tafsir berkata yukhawwifu awliya'ah,
yaitu memberikan rasa takut kepada wali-walinya. Qala Qatadah yu'azzimuhum fi sudurikum. Dan berkata Qatadah rahimahullah, mereka mengagungkan, ia mengagungkan mereka dalam kalbu mereka. Kullama qawiya imanul abdi zala khawfa awliyah asyaitan min qalbihi. Setiap bertambah keimanan seorang hamba, maka akan hilang wali-wali syaitan dari kalbunya. Wa kullama dha'afa imanu qawiya khawfuhu min. Dan setiap kali imannya berkurang, maka qawiya akan bertambah kuat rasa takut mereka terhadap mereka. Fadallat hadhihi al-ayah ala anna ikhlas al-khawf min kamali syurutul iman. Maka ayat ini menunjukkan bahwa keikhlasan rasa takut yang merupakan ibadah termasuk dari syarat-syarat keimanan. Wallahu a'lam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis membawakan dalil yang kedua. Intinya dalil yang pertama tadi adalah memberikan penjelasan kepada kita tentang rasa takut. Yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi tiga. Khaufus sir, rasa takut kepada selain Allah, baik itu berhala atau taghut, sehingga ia takut kepada taghut tersebut untuk memberikan sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Maka ini disebut dengan khaufus sir. Dan khaufus sir adalah ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang kedua adalah seseorang manusia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atasnya karena takut dia kepada manusia. Nah, rasa takut yang ketiga adalah rasa takut yang merupakan kebiasaan manusia. Seperti takut kepada musuh, takut kepada hewan-hewan binatang buas. Maka ini tidak tercela. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang patut kita perhatikan saat kita kelak berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, maka kita harus tahu bahwa itu adalah syaitan yang memberikan rasa takut kepada kita. Dan obatnya adalah mengikhlaskan, menghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya cukup itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Satu dalil kita berbicara panjang lebar dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penutup atas kajian kita kali ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.